sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafiz, asal Kecamatan Tike, Kabupaten Pasangkayu, santri Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani, ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Nuzul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ialah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda besar kita, seri tauladan kita, seorang proklamator yang tidak pernah naik motor apalagi bicara kotor, seorang proklamasi yang tidak pernah pakai dasi apalagi berbasa basi, seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwang apalagi cari lawan. Tak lain dan tak bukan, tak juga kita herankan, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karim. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam bulan yang penuh barokah dan suci ini, kita sebagai umat Islam sangat perlu sekali untuk merenungkan hikmah yang ada di bulan suci Ramadan. Jika kita mau mempelajari hikmah yang ada di bulan tersebut, tentu tidak akan tergantikan, tidak akan terlupakan akan adanya malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Sudah maklum bahwa Al-Quran sebelum diturunkan kepada malaikat Jibril, lalu diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, terlebih dahulu diturunkan di malam Lailatul Qadar di langit dunia, di suatu tempat yang dinamakan Bait Al-Izzah. Dan diturunkannya Al-Quran bertatapan dengan bulan suci Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang artinya bulan Ramadan adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk seluruh umat Islam agar berlomba-lomba dalam berbuat hal kebaikan dan keutamaan yang ada di bulan tersebut, agar kita mendapatkan fadilah di malam Lailatul Qadar. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Beliau berada di zaman yang biasanya disebut zaman jahiliyah, yaitu zaman yang masyarakatnya selalu berbuat kemungkaran seperti pemerasan atas hak milik dan kehormatan. Beliau pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Gua Hiro akan nasib umatnya. Apa yang ia katakan? Ya Allah, bagaimanakah nasib akan umatku? Ya Allah, bagaimanakah nasib akan umatku? Ya Allah, bagaimanakah nasib akan umatku? Dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penolong mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW agar dapat membimbing umatnya menuju hidup bahagia. Maka diberilah suatu pusaka yang ampuh yang berupa wahyu Al-Quran. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, wahyu tersebut diturunkan sedikit demi sedikit, kadang-kadang hanya 10 ayat atau bahkan 5 ayat sampai 3 ayat. Untuk apa? Agar dapat memperbaiki moral masyarakat yang rusak. Dan diturunkannya Al-Quran tersebut mulai pada tanggal 17 Ramadan yang biasanya kita rayakan atau kita sebut dengan nuzul Quran. Lanjut, dengan perjuangan yang gigih dan penuh kesabaran, Rasulullah SAW berdakwah dengan amalan-amalan yang baik dan nyata. Dan yang awalnya membenci Rasulullah, yang tidak menyukai Rasulullah, yang menginjak-injak Rasulullah, menjadi cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW berkat petunjuk dari Al-Quran. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah banyak berisi ketauhidan,
sebagai fundamental kecintaan umat Islam dan menegakkan kesuciannya sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 sampai 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul azim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah mencintaimu dan mengapusi seluruh dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasul, dan taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ketahuilah jika kamu mengingkari bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sehingga pada saat itu umat Islam meskipun jumlahnya belum cukup banyak, akan tetapi mereka memiliki kepribadian dan mental yang kuat sehingga mereka tidak akan mundur selangkah pun ketika mensyaratkan dakwah-dakwah Islam. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, oleh karena itu di masa sekarang sangat perlu sekali kita ajarkan ajaran yang berkandung dalam Al-Quran. Bukan hanya kita baca saja, akan tetapi kita pahami dan amalkan dengan penuh keikhlasan, sehingga teori agama Islam bukan hanya tentang dipahami, melainkan amalan-amalan dan praktek juga. Karena ada pepatah yang mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Mungkin cuma ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata yang salah itu datangnya dari saya, kalau ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kata dari saya, jika kamu ingin pintar bahasa Arab dan Inggris, maka masuklah ke pondok modern. Jika kamu ingin pintar baca kitab, maka masuklah ke pondok salaf. Akan tetapi jika kamu ingin pintar kedua-duanya, maka masuklah ke pondok pesantren Syekh Hasan Yamani. Ada pepatah yang mengatakan setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan setiap pembukaan pasti ada penutupan. Maka saya tutuplah ceramah saya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah waridai wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.